Annyeonghaseyo Rubun, halo, perkenalkan nama saya Valerie Vina Novarida KB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asal-muasal Kesultanan di Maluku Utara. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Jafar Siddiq. Ia tinggal seorang diri di desa Salero, Ternate. Di dekat desa Salero, Ternate, terdapat sebuah telaga bernama Telaga Air Sentosa. Jafar Siddiq sering duduk di dekat telaga itu untuk beristirahat setelah ia berburu ataupun setelah ia mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu sore, Jafar Siddiq sedang duduk di dekat telaga air Sentosa sambil menikmati langit sore yang begitu indah. Tiba-tiba, Jafar Siddiq terkejut pada sebuah cahaya yang turun dari langit yang berwarna-warni yang tampak seperti pelangi. Pelangi itu kian membesar dan kian memanjang, kemudian berujung pada permukaan air telaga. Jafar Siddiq terperanjat oleh 7 orang bidadari yang terbang pada lengkungan pelangi itu. Bidadari-bidadari itu menggunakan pakaian berwarna merah, jingga, kuning, biru, hijau, nila, dan ungu. Jafar Siddiq segera bersembunyi di balik batang pohon yang besar dan mengintip apa yang akan dilakukan oleh para bidadari tersebut. Para bidadari kemudian tiba di telaga, lalu membuka selendang mereka dan meletakkannya di bebatuan di pinggir telaga. Para bidadari itu lantas mandi di telaga tersebut. Jafar Siddiq yang mengamati mereka tertarik pada bidadari berselendang ungu. Ia lantas mengambil dan menyembunyikan selendang berwarna ungu di balik bajunya. Ketika hari menjelang malam, para bidadari berniat kembali ke kayangan. Si bidadari berselendang ungu yang merupakan adik bungsu dari para bidadari tampak kebingungan. Ia mencari selendangnya dan para kakaknya pun turut ikut mencari selendangnya. Namun mereka tidak juga menemukannya. Pelangi yang kian lama, kian pudar, membuat para kakak terpaksa untuk meninggalkan adik bungsu mereka. Si bidadari bungsu hanya bisa meratapi nasib malangnya sambil melihat kepergian kakaknya kembali ke kayangan. Ketika si bidadari bungsu sedang meratapi nasibnya, Jafar Siddiq pun menghampirinya sambil berkata, "Maaf adik, siapakah engkau? Mengapa engkau berada sendirian di telaga ini?" Si bidadari bungsu yang terkejut pun menjawab, "Tuan, namaku Boki Nur Faesyah. Aku kehilangan selendangku, sehingga aku tidak bisa pulang ke kayangan." Jafar Siddiq lantas mengajak Boki Nur Faesyah ikut ke rumahnya. Dan Boki Nur Faesyah pun menurut dan mengikutinya. Tak lama kemudian, Boki Nur Faesyah dan Jafar Siddiq pun menikah. Selama tinggal bersama, Jafar Siddiq menyembunyikan selendang ungu milik Boki Nur Faesyah di gubungan rumah. Pada suatu hari, Boki Nur Faesyah melihat pelangi yang muncul indah di atas gubungan rumah. Ketika ia tengah mengamati pelangi, mendadak pandangannya terhantuk pada sehelai kain berwarna ungu yang terselip di gubungan rumah. Betapa terperanjatnya ia ketika ia berhasil mengambil kain yang tak lain adalah selendangnya itu. Betapa kecewanya Boki Nur Faesyah pada suaminya yang telah berbohong kepadanya. Kekecewaannya pun berubah menjadi kemarahan. Ia berencana pulang kembali ke kayangan tanpa sepengetahuan suaminya. Sebelum pulang ke kayangan, Boki Nur Faesyah berpesan kepada keempat anaknya untuk hidup saling menolong, saling menyayangi, serta taat dan patuh kepada nasihat orang tua. Boki Nur Faesyah kemudian menggunakan selendangnya lalu terbang menuju ke kayangan. Keempat anaknya hanya bisa menatap kepulangan ibu mereka dengan tangis sedih. Jafar Siddiq yang pulang dari ladang terkejut ketika ia melihat keempat anaknya yang sedang menangis. Dan keempat anaknya pun ceritakan mengenai kepulangan ibu mereka ke kayangan.
Jafar Shiddiq sangat sedih. Sungguh, ia ingin terus bersama dengan istrinya, merawat dan mengasuh keempat anak lelaki mereka. Namun semua harapannya telah musnah. Setelah itu, Jafar Shiddiq sendirian membesarkan keempat anak lelakinya serta merawat dan senantiasa mengajarkan mengenai ajaran Islam kepada anak-anaknya. Anak-anaknya pun tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang baik perangainya dan taat beragama. Ketika Maluku Utara dibagi menjadi 4 wilayah kesultanan, semua anak Jafar Shiddiq menjadi pemimpin-pemimpinnya. Anak Jafar Shiddiq yang pertama menjadi Sultan di Bacan. Anak Jafar Shiddiq yang kedua menjadi Sultan di Jailolo. Anak Jafar Shiddiq yang ketiga menjadi Sultan di Tidore. Dan anak Jafar Shiddiq yang keempat menjadi Sultan di Ternate. Oke teman-teman, dari cerita tadi kita mendapat 2 pesan moral. Yang pertama, kita harus patuh kepada peraturan orang tua dan segala nasihat orang tua, karena segala nasihat itu membuat kita di kemudian hari hidup berbahagia dan hidup dengan baik. Lalu pesan moral yang kedua adalah sebuah kebohongan tidak dapat ditutupi. Meskipun kita menutupinya, kebohongan itu suatu hari pasti akan terbongkar. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan-kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Gumoh. Annyeong.